Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia merupakan negara dengan penduduknya sebagian besar adalah petani. Dalam konteks bertani di sini, petani menghadapi berbagai masalah dan rintangan untuk memproduksi hasil yang tinggi. Petani di sini dihadapi oleh suatu masalah yang tidak putus-putus, baik dari segi pupuk, hama, dan penyakit. Bahwasanya penyakit di sini akan mengurangi 50% hasil panen petani itu sendiri. Dengan bangga, obat pertanian di sini akan membahas mengenai penyakit pada tanaman padi. Sebelum lanjut dalam video ini, yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan rezekinya tambah lancar. Mari kita bahas mengenai penyakit pada tanaman padi. Penyakit BLAST dengan ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Pyrrhicularia oryzae. Kedua, pada daun bercak oval atau elips. Kedua, ujungnya meruncing mirip belah ketupat. Ketiga, gejala dapat juga muncul pada buku batang, tangkai malai, dan gabah. Keempat, stadia kritis tanaman terjadi mulai umur 1 bulan, contoh pada padi gogo, anakan maksimum, bunting, dan awal berbunga. Yang kelima, spora dapat bertahan pada sisa jerami dan gabah sampai kurang lebih 1 tahun. Dan yang terakhir, keenamnya itu, sumber inokulum primer di lapangan adalah jerami sakit dan tanaman inang. Nah, ini contoh dari penyakit BLAST, gambar di sebelah kanan. Terjadi pada daun, terjadi juga pada gabah atau malai padi. Pengendalian penyakit BLAST. Yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Kedua, melakukan penanaman varietas tahan penyakit. Ketiga, pembenaman jerami sakit. Keempat, pengaturan jarak tanam, contoh sistem legowo. Yang kelima, melakukan pemupukan berimbang, yaitu pupuk N atau nitrogen tidak lebih dari 90 kilo per hektar. Dan yang terakhir, keenamnya itu, perlakuan benih dan penyemprotan dengan fungisida efektif pada stadia kritis dan ada gejala. Bercak daun coklat dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Helminthosporium oryzae. Kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal, kurang subur, dan defisiensi unsur hara. Ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5 sampai 5 mm, berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman, mulai persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang kelima, cendawan atau jamur dapat bertahan pada jaringan sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir, keenamnya itu, sumber infeksi dapat berupa sisa tanaman sakit. Pengendalian bercak daun coklat. Pertama, melakukan pemupukan berimbang, yaitu N, P, dan K, pengaturan pengairan, dan sanitasi terutama terhadap sisa-sisa tanaman sakit. Bercak daun coklat bergaris dengan ciri-ciri yang dimiliki. Yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Cercospora oryzae. Yang kedua, bercak kecil agak memanjang dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Yang ketiga, bercak berwarna coklat merata di tengah bercak terdapat titik abu-abu. Tepi bercak
berwarna kemerahan. Dan yang terakhir keempat yaitu pada serangan berat daun mengering. Pengendalian bercak daun coklat bergaris yang pertama, melakukan pemupukan berimbang yaitu pada N, P, dan K. Kedua, pengaturan pengairan atau sistem irigasi. Ketiga, sanitasi terutama sisa-sisa tanaman sakit. Dan yang keempat yaitu penggunaan fungisida yang efektif. Cara kerja bahan aktif yang dimiliki Sagrijon 450 SC. Yang pertama, difeconazole merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja unik untuk mengendalikan berbagai macam penyakit tanaman. Difeconazole merupakan golongan triazol yang merupakan JPT atau zat pengatur tumbuh yang juga menyuburkan tanah. Fungisida ini berperan mencegah serangan cendawan atau jamur dengan cara membuat semua tanaman bersifat racun, sehingga mampu menghambat dan mencegah cendawan atau jamur melakukan penetrasi ke seluruh bagian tanaman. Dan tindakan yang diambil oleh difeconazole ini adalah sebagai pengendali preventif. Yang kedua yaitu azoxystrobin. Azoxystrobin merupakan fungisida sistemik yang membantu tanaman mengendalikan berbagai penyakit tanaman dan meningkatkan warna hijau daun dan hasil produksinya. Azoxystrobin adalah nama umum ISO untuk senyawa organik yang digunakan sebagai fungisida. Ini adalah bahan aktif dengan spektrum luas yang banyak digunakan di bidang pertanian untuk melindungi tanaman dari penyakit jamur. Azoxystrobin tersedia untuk pengguna akhir hanya dalam bentuk produk yang diformulasikan, karena bahan aktif memiliki kelarutan sedang dalam air. Formulasi membantu penggunaannya dalam semprotan berbasis air dengan menciptakan emulsi saat diencerkan. Produk modern menggunakan formulasi non-bubuk dengan pengurangan atau tanpa pelarut berbahaya, misalnya konsentrat suspensi. Fungisida ini kompatibel dengan banyak pestisida dan bahan pembantu lainnya bila dicampur oleh petani untuk disemprotkan. Manfaat dan keuntungan bagi petani yaitu yang pertama, solusi pengendalian penyakit yang terbaik dan optimum. Kedua, mengendalikan penyakit dengan cara ganda yang unik. Ketiga, memberikan perlindungan lebih lama dari penyakit. Keempat, meningkatkan kesuburan tanaman dan kehijauan daun. Dan yang terakhir kelima yaitu lebih cepat bekerja ke dalam jaringan tanaman. Cara penggunaan produk Sagrijon 450 SC. Yang pertama, larutkan fungisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk fungisida tersebut secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida ini ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu dalam air sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir keenamnya itu, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini yaitu penyemprotan volume tinggi, semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terinfeksi jamur dengan frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi pada tanaman padi. Dosis pada produk ini yaitu 1-2 ml per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Tingkat keefektifan produk ini 85%. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.